minggu lagi lah bersama. Okay, so tugasan jangan lupa 2 individual assignment, 1 grouping, dan 1 lagi kita akan buat tes. Kita akan buat tes di hujung nanti selepas habis semua chapter. Okay, santai dan relax saja, tidak ada pressure. Sebab kenapa? Kamu ada all the materials that you needed for the test. Ada buku teks, ada YouTube, ada Google untuk membantu kamu. Okay. So untuk minggu ini kita akan kita akan berdiskus sedikit tentang chapter 9 yaitu sales training. Dia adalah kesinambungan daripada chapter 7, chapter 8. Okay, chapter 7 kita belajar tentang good characteristic of a salesperson. Okay, kita sudah paham macam mana karakteristik seseorang penjual ini, adakah dia dilahirkan ataupun adakah dia ditrain, dan apa dia punya traits. Traits maksud dia physical appearance. Kita belajar juga knowledge yang dia ada, yang efek-efek yang saya panggil halo effect. Semua itu sebenarnya membantu di dalam kita memilih pekerja kita yang kita panggil sebagai sales force. Okay, so itu chapter 7. Kita pindah pergi chapter 8 pada minggu lepas. Kita belajar tentang recruitment. Okay, so recruitment ini adalah bila kita memerlukan extra salesperson di dalam kita punya businesses, so kita kena hire, kita kena rekrut orang baru. Jadi ada proses-proses yang kita belajar masa chapter 8 itu, proses untuk menilai, memilih, buat interview, kita ambil. Jadi sekarang ini dalam chapter 9, selepas kita merekrut salesperson itu, tiba masanya untuk kita training. That's why lah dalam chapter 9 kita belajar tentang sales training. Sekejap ya, saya share dulu dia punya slide. Semalam saya sudah bagi, tapi mungkin ada yang tengok, ada yang baru hari ini kita tengok, tidak masalah ya. Sebab ini sebenarnya untuk kamu punya record lah, mana tahu tiba-tiba mau recap semula apa yang kamu belajar. Jadi boleh tengok di slide. Walaupun tidak lengkap ya, slide ini tidaklah selengkap seperti buku teks yang saya bagi, but somehow dia boleh membantu untuk trigger kamu punya subconscious mind untuk ingat semula apa yang kita pernah bincangkan bersama. Oke, boleh nampak slide yang saya share? Kalau boleh cakap, boleh saya? Boleh saya. Okay. Alright, so dia tidak banyak ya, dalam 15 slide saja. Kita coba habiskan dalam masa setengah jam untuk menjimatkan kuota kamu. Okay, so sales training dalam chapter 9 adalah kesinambungan daripada chapter 7 dan chapter 8. Sekarang ini kita mau train kita punya new salesperson. Okay, training ini kita boleh buat kepada orang yang baru, the new recruit, ataupun the existing one yang sudah ada bersama kita, bekerja sama kita as a salesperson. Kita mau train dia untuk improvise new skills ataupun untuk adaptations of new technologies. Itu pentingnya training. Training ini tidak pernah stop ya. Okay, seperti mana kita belajar, every day we learn something new. Sama juga macam sales training. Every day there are changes in the sales market. So new knowledge, new abilities, new skills need to be adapted to our sales force. Sangat perlu. Sebab kenapa? Bila orang berhenti belajar, itu sebenarnya satu kerugian yang sangat banyak lah. Sebab bila kita stop learning something, kita akan ketinggalan. We will be left behind. So sedikit reflection untuk chapter 9. Ada satu soalan yang ditanya di sini. Do we need training? Okay? Do we need training? Ataupun kita tidak perlu train lah. Tidak perlu training lah. Kita radu saja. Apa yang jadi nanti kita belajar juga. Along the way. Okay. So di sini tugasan kamu as a manager, sebenarnya training is a must. Okay? Sebab kenapa? As a manager, kamu punya kerja bukan saja to manage your salesperson, membuat sale, mencapai objektif. Tapi we also need to invest. Kita kena invest kepada mereka the knowledge, okay? Pengetahuan, improvement in terms of
training, skills, adaptations of new technology. Kita kena ajar dia satu benda yang baru supaya kita tidak tepu. Tepu maksudnya kita tidaklah buntu untuk membuat sesuatu sedangkan ada dia punya solution. Solution dia daripada skills ataupun knowledge daripada luar yang kita boleh adapt untuk kita punya sales activity. So, do we need training? Yes. Manager, you have to train. You have to train di sales people, sama ada baru ataupun yang sudah sedia ada ataupun yang lama bersama kamu. Dalam chapter 9 we have 8, ada 8 nih, ada 8 subtopik. Ada panjang sedikit tapi it's okay. Okay, basically secara generalnya training adalah sangat mudah, tapi cuma kita perlu melihat what kind of training dia bilang. Apa sebenarnya yang kita boleh train ini? So first, subtopik yang pertama kita akan bincang pada hari ini adalah the key issue in sales training. Apakah isu-isu di dalam sales training ini? Kamu kena ingat juga lah, kamu adalah manager. Kamu perlu buat training, tapi it has to be limited through our resources. Okay, resources yang kita ada di dalam company ini seperti mana keuangan, duit kita ya, masa, dan juga tenaga. So, 3 benda ini adalah resources yang sangat penting. Kita mau buat training, ya, dia perlu, it's a must, sangat wajib. Tapi we have a limitation in terms of resources. So, kita akan tengok dalam key issue ini. Okay, nomor 2 subtopik yang kita akan belajar adalah the objective of sales training. Apakah objektif dia? Adakah training ini suka-suka saja untuk memenuhi jadwal? Jangan. Ada dia punya objektif. Kita akan lihat sekejap lagi. Subtopik nomor 3, development of sales training program. So how do we develop sales program? Okay, so ini dia punya proses ataupun step by step on how we conduct training program. Sebab planning is a must. Bila kita mau train orang ni kan, planning is a must. Planning dari segi masa, duit, sumber yang kita mau bagi ni, duit dan juga tenaga yang diperlukan untuk buat training. Itulah manager. Kita ni mau very efficient, efektif dan juga efisien di dalam mengendalikan resources yang kita ada. Nomor 4, training of new sales recruit. Ini berbeza sedikit dengan training of experienced sales personnel. Dia ada kasih bahagi 2 lah, 9.4, 9.5, training a new sales recruit versus training of experienced sales personnel. Okay. Orang baru ni bila kita mengajar, kita kena bagi 110% knowledge dan skills kepada orang itu. Sebab kenapa? Dia zero, dia kosong. Dia tidak tahu apa yang berlaku di company kita, apa tugasan yang dia perlu buat, macam mana environment dia, apa dia punya objektif untuk dicapai. So training a new sales recruit itu sangat berat berbanding dengan kita train orang yang experience. Okay, so 9.6 kita akan belajar sales training topik. 9.7 kita akan lihat sales training method, ada method juga, ada topik, ada method. Dan last kali setelah kita buat training semua tu kan, adakah dia efektif? Adakah training itu cuma membazirkan kita punya resources? So we have to do evaluation. Okay? Kita train orang berhabis, kita belanja banyak, rupanya tidak berkesan. Halah, rugi sudah kita di sana. So evaluation is a must. 9.8, measuring the cost and benefit of sales training. Cost and benefit. Berapa duit yang kita belanja, apa advantages yang kita dapat. Kita train, kita punya orang, melepas orang tu akan dapat the knowledge, apa yang dia akan bagi semula kepada kita punya company ataupun kita punya businesses. So itu adalah a must. Sangat perlu. Okey, boleh kita pergi kepada slide seterusnya. Sebelum tu semua tanya, ada soalan? Awal soalannya. Amir Hafiz, selamat datang. Syami Adnan, selamat datang. Siapa lagi yang belum masuk? Kita ada 27 orang nih, tapi 19 saja yang ada. So, oke lah. Saya paham juga. Ada soalan? Kalau Teda bilang, Teda kita go bilang. Tiada, sir.
Anwar sih yang selalu reply sama si Adika. Yang lain dia dia pergi tengok Netflix. Pergi tengok Netflix all day long, jangan lupa bawa baju ekstra. Betul sir. Betul ya. Okay, so kita teruskan. The first subtopic, key issue in sales training. Dia ada 3 lah persoalan yang selalu kita perlu tanya dengan diri kita as a manager. Kita ini dipertanggungjawabkan oleh company untuk managing sales force. So we try to ask this question to ourselves. Okay, dia punya key issue yang pertama adalah who should be trained. Who should be trained? Di dalam perniagaan ini, dalam kita punya business ataupun company kan, dia ada dua kelompok orang yang bekerja dengan kita lah. Satu orang yang baru, orang yang kita rekrut baru, satu lagi kelompok orang yang lama. Okay, so the job sini, in most organizations, new sales recruit receive a combinations of training and orientation to company policies and procedure. Yes, itu sangat penting. Sebab kenapa? New sales recruit have to have a knowledge about our activities. Okay, apa yang kita buat. Dia mesti tahu supaya dia boleh buat seperti mana yang kita buat. Okay, jangan jadi alien. Okay, but this raises the issue of training of different types of salespeople. Okay, ada orang yang mempunyai ability tertentu ya. Ada orang yang sudah mempunyai those kind of skills, macam communication skills, networking skills. Jadi kita pilih orang yang tidak ada skill itu untuk dilatih. Jangan kita latih orang yang sudah mempunyai skill itu berulang kali. Jadi nanti dia tidak efektif. Saya sudah belajar nih, saya sudah pandai ini, kenapa saya kena masuk lagi balik? Itu adalah cost bagi company ataupun bisnis kita. Dia sudah ada skills itu, kita kasih train lagi dia balik. Nah, jadi we have to differentiate which employees, mana satu yang ada skills itu dan mana satu yang tidak skills itu. So we try to suit up mana yang dia ada, mana yang dia tiada. Maksud dia training di sini akan lebih efektif. Jangan kita sapu rata semua kena train, dia bilang. Padahal orang itu mempunyai experience di dalam training yang kita mau buat itu. Rugi kita sebenarnya. Numbers of people train equals to cost. Okay, key issue number 1, siapa yang kita perlu train lah. Number 2, what should be the primary emphasis of the training program? Oke, kita paham. Selalunya dalam organisasi training conducted ada dua dia punya arahan lah. Satu, apabila kita punya sales ataupun bisnis kita merundung, jatuh, kita rasa macam suam-suam sudah kita punya sales nih. So training kita kena buat ya pada masa itu. Sebab kenapa? We try to readjust. Kita try to adjust semula selling activities yang kita buat itu sama dengan ngam ataupun tidak ngam di dalam situasi semasa. Oke, itu bila kita lihat conditions of the sales itself. Tapi ada satu lagi training yang wajib dihaskan. Memang human resource bilang setiap 6 bulan kita kena training, itu wajib lah, company policy. So what should be the primary emphasis in the training program? Sales training can encompass the following: product knowledge, company knowledge, customer knowledge, or selling skills. Ini yang biasa kita bagi kepada kita punya sales person. Okay, jangan lupa juga ada 2 lah. Satu yang memang fix, company policy bilang 6 bulan sekali kena train, itu memang kita kena buat lah. Tapi yang satu lagi, apabila berlakunya circumstances yang macam saya cakap tadi, tiba-tiba sales merundung, there's a new technology coming, tapi kita tidak ada training yang proper lagi, orang pun tidak pandai guna, so we need that kind of training. Dia berlaku, tidaklah tidak 6 bulan, tidak 10, mungkin dia tiba-tiba berlaku, minggu depan kita akan buat training. Itu macam dia tidak di-plan in terms of period, dia di-plan in terms of situations happen.
Okay, itu key issue nomor 2. Key issue nomor 3 adalah why should the training process be structured? Okay, selalunya begini, kita sebagai seorang manajer ini kan we know that we have limited resources. Okay, kenapa kita perlu structure? Sebab kita mau reduce the unnecessary reduce the unnecessary training yang kita bagi. Okay, ada yang apa nih? Bila kita plan the program dalamnya tu kan apa training kita buat, ada yang unnecessary. Jadi kita boleh reducekan benda-benda itulah. Selalunya saya ikut training pun kalau dalam jabatan ya. Benda ini setiap tahun itu juga dia buat. Sebenarnya dia adalah unnecessary. Tapi memandangkan apa nih top management cakap inilah training yang perlu kamu buat setiap tahun, benda yang sama, kita radu sajalah sebab apa nih cost pun ditanggung oleh pihak universiti. Jadi tidak apalah, kita ikut saja kan. Tapi kalau kamu as a manager nanti dalam bisnes kamu sendiri ataupun organisasi yang kamu bekerja as a manager, you have to avoid this. Okay? Okay, seterusnya objective of sales training. Ya, ada beberapa ya objective of sales training. Ada 5 di sini. Selalunya situasi yang memerlukan perubahan yang instan. Perubahan yang instan apabila berlakunya apa nih circumstances yang kita panggil tadi itu abnormal selling down, macam tiba-tiba macam MCO tu hari kan PKP, terus selling jatuh. Kita kena buat terus training untuk jadi digital. Jadi semua salesperson kita dia terdedah dengan online ini. Jadi kita kena buat training immediately. Sedangkan kita tidak tahu bila sebenarnya COVID ini akan berakhir, tapi dia sudah ada sekarang ini. So this is kind of new normal for us. Untuk jumpa customer memang tidak boleh, jadi kita kena adaptasi sesuatu. Jadi inilah objektif yang selalu digunakan oleh manager to adapt what is happening in instant sekarang ini. Sales training is taken to increase productivity, improve morale, okay, lower turnover, improve customer relation, and produce better management of time and territory. Okay, so training. Yang first objektif dia increase productivity. Ini memang dia punya matlamat nomor 1 lah. Tidak kita buat training untuk dipersia-siakan. Okay? Kita berharap bahwa when we invest our resources, ya, kita bagi duit, panggil penceramah, panggil modul, kita buat camping bersama employee untuk menaikkan semangat diorang. Dia punya main objektif adalah to increase productivity. Selepas daripada training ini, saya mengharapkan semua pekerja-pekerja ini akan mencapai sales, mengadaptasikan ilmu-ilmu baru yang kita buat dalam training ini. Itu memang objektif yang pertama. Nomor 2, improve morale. Moral. Okay, so training sometimes it requires to be in team. Kan kita ada task dalam kumpulan, kita panggil apa tuh, latihan dalam kumpulan gitu. Dan kita akan dibagi apa nih aktiviti dan tugasan bersama-sama. Sebenarnya mengeratkan dan merapatkan lagi hubungan di antara apa nih employee kita nih lah. Ada yang baru, ada yang lama. They can work together, understand the relationship. Itu objektif training. Nomor 3, lower turnover. Inilah nih yang sangat menakutkan semua manajer di seluruh dunia. We afraid of losing our best employee. Kita sangat takut bila pekerja kita yang kita sudah train, kita sudah invest bertahun-tahun, banyak sudah duit nih kita bagi dengan dia untuk dia dapat semua ilmu. Last dia lari meninggalkan bisnis kita ataupun company kita. So training is one of the orang bilang activities done to lower turnover. Okay, bila kita merapatkan hubungan dengan kita punya employee, as an employer ataupun manager, diorang akan rasa macam belongingness. Okay,
panggil self belongingness. Dia rasa macam bersatu dengan bisnes ini. Inilah saya punya family kedua. Family pertama saya di rumah adalah, tapi family kedua saya adalah di sinilah tempat kerja. Jadi dia merendahkan turnover nih. Oke, kita punya pekerja pun dia tidak, saya setialah sama saya punya bos nih, dia bagus mah. Kalau saya pindah tempat lain belum tentu saya dapat rasa this kind of environment. Itu pentingnya training, mendekatkan diri kita dengan kita punya employees ataupun salesperson. Improve customer relations, yes, kita belajar di dalam training itu untuk mengadaptasi teknik-teknik terbaru ya, communication skills, new strategies. Kita belajar daripada senior. Okay, senior they have a lot of knowledge. Kalau rekrut baru, they need this kind of guidance. Okay, they need this kind of guidance. Improving selling skills, yes, kita akan buat training yang ada simulation ya, simulation lah, macam role play. Kita lihat sama ada kita punya employees ini boleh close the deal, cara dia orang approach kita ajar. Itulah training dah. Kita punya skills dan cara untuk closing the sales supaya confirmkan customer kita beli, kita ajar dia. Jangan kita kedekut ya, dalam training ini jangan kita kedekut ilmu. Sebab kenapa? Kadang-kadang individual objective versus company objective, di sanalah ada dia punya gap. Maksudnya ada sisik tapuk, maksudnya sepandai ada skill secara untuk closing the sales. Jadi saya dapat achieve the sales target dengan lebih cepat, dapat bonus lebih banyak. Kadang-kadang orang tidak mau share benda ini. Sebab kenapa? Itulah kekuatan dia. Bila dia share nanti orang tahu, orang pandai kalah dia. Ada macam tu. Tapi di sinilah kita punya tugas sebagai manager, biar kita yang mempunyai ilmu itu dan kita ajar kepada semua. Jangan kita kedekut, sebab bila ilmu kita bagi, ilmu itu digunakan orang lain, kita yang dapat pahalanya, lebih kurang macam itu. Dan ilmu itu sangat berkembang kepada orang-orang yang lain. Okay, next one. Development of sales training. Okay, dulu-dulu masa awal-awal PKP itu serajin betul buat bengkel, buat video, tulis surat kabar. Itulah kerja saya, sebab boring di rumah sebenarnya. Duduk-duduk, saya tengok TV sambil type-type di laptop, dapat sudah satu artikel. Bagilah dengan bagi dengan surat kabar, orang publish. Bagilah dengan untuk buat research. Saya bagi. Saya buat bengkel. Inilah kerja saya dulu lah. Tapi bila saya rasa macam lama buat begini kan, dia ada satu poin yang dimana kita rasa macam malas sudah. Sekarang ni lah, 8 bulan sudah berlaku ni PKP kan, saya rasa macam tidak boleh hidup lah begini sampai bila-bila. I need the yang norma dahulu, yang dulu jumpa orang, kita dapat duduk satu meja, minum kopi, cerita-cerita sama orang, anything, salam, kan semua. Itu we feel alive. Di rumah ini 1 minggu bolehlah, 1 minggu rasa macam heavennya, seronoknya, tidak buat apa-apa. Tapi at one time sampai sekarang ni 8 bulan, saya rasa macam mau black out sudah di kepala. So, development of sales training program, dia ada 4 objektif. Ada 1, analyze need, determine objective, develop program, implement, dan evaluation. Ini adalah proses yang standard ya untuk apa-apa juga training. Terus kita kena identify kenapa kita perlu buat training ya. Macam yang saya cakap tadi, adakah dia diwajibkan? Macam company kasih wajib lah 6 bulan sekali kena buat training. Itu kita kena buat lah, it's a must. Itu need yang pertama. Tapi jika berlakunya situasi yang saya cakap tadi macam tiba-tiba sales kita merundung, bisnes kita macam mau lingkup, there is a new technology coming dan kita perlu training. We have to do it. So analyze the need. So kita lihat dulu need apa yang kita perlu, train. Kalau teknologi kita akan fokus terhadap
training to adapt the new technology. Contohnya begitu. So determine the objective. Nomor 2, sales training program. Kita punya development of sales training program. Nomor 2, determine the objective. Okay, kita tahu bahwa we need to adapt new technologies to help us in doing sales. Jadi determine objective. Objektifnya kita tahulah. Satu, at the end of this training, all of our employees know how to use this technology, know how to adapt this technology. Itu objektif yang utama lah bila kita dapat analyze bahwa kita perlu training ini untuk belajar satu teknologi baru. Objektif dia di ujung nanti semua pekerja yang ditrain akan dapat ilmu ini dan boleh mengadaptasikan ilmu teknologi baru ini. Oke. Yang nomor 3, develop program and implement. Di dalam dia, the content. Konten apa yang kita belajar sepanjang training itu. Ada training yang 1 hari, ada training 3 hari, ada training 1 minggu. So it depends on our resources, limitation of budget, time, effort, siapa yang kita mau panggil untuk memberikan ilmu itu kepada kita punya pekerja. So disitulah the content of the program along ataupun during the training kita perlu lihatlah. Setelah berlangsungnya segala training, yang terakhir adalah evaluations and review of the program. Ini sangat penting lah. Sebab kenapa? Bila kita punya objektif tadi untuk memastikan bahwa all of our employees know how to use this technology after a 1 week training, contoh macam itu kan. So kita akan buat tes di hujung dia. Mungkin kita boleh tes dalam kumpulan ataupun individually on how to operate the new technology, how to use the new technology. Kita tes dia. So kenapa? Evaluation is a must. Jadi tidak sia-sialah kita punya duit yang kita bagi kepada penceramah, kita bagi kepada sewaan, lokasi, teknologi yang kita beli, makanan untuk complete the training. Di ujung nanti, kita berpuas hati bahwa all of our employees acquire those new knowledge lah kita panggil, new knowledge of adaptation of technology. Itulah perjalanan dia program ini. Kita mau memastikan apa yang kita train itu berjaya. Oke, untuk dia punya exhibit 10.2 nih, dia ada penerangan yang lebih panjang, lebih kurang 5 pages lah. Enggak 5 pages. 1 pages. Kamu boleh lihat di buku teks nanti. Oke. Alright, kita teruskan. Dia masih lagi dalam development of sales training program yang kita bahagi 2 tadi. Training new sales recruit versus training experience sales personnel. Apa beza dia? Susah kalau mau ajar orang yang tidak tahu nih? Senang kalau mau ajar orang yang sudah tahu nih? Itu persoalan yang selalu kita tanyalah. Kita perlu tanya dengan kita punya diri lah. Kita punya diri. Apa nih? Sorry. Okay. So training new sales recruit. Large company have specific program for training new sales recruit. This program differ considerably in length and content. Okay. Selalunya training of new sales recruit ini dia memerlukan masa yang panjang sebab dia tidak mempunyai apa-apa knowledge tentang kita punya activity selling. Jadi it has to be continuously trained. Okay? Bukan saja contoh macam dia baru masukkan, kita bagi orientasi 1 minggu. Orientasi 1 minggu itu untuk mengenali kita punya top management, untuk mengenali what are the activities, locations of our business, product knowledge. Kita kena bagi semua nih sama dia orang. So it takes time, it takes more money, it takes more effort. Okay? Sebenarnya dia lebih mudah untuk mengajar orang yang tidak tahu sebab dia try to observe everything without questions. Okay, itu yang penting tuh. Observe everything without questions. So training new sales recruits, kita cuma bagi saja, dia telan saja semua apa yang kita bagi sebenarnya. Berbeza dengan training experience sales personnel,
Okay, after new salesperson assign the field position, they quickly become involved in customer relationship and everything. Okay, setelah orang mempunyai pengalaman di dalam company kita ini kan, dia orang bukan new sudah, dia experience sudah. Okay, the next stage orang apa kita lihat, tidak perlu lagi kita suruh-suruh orang tahu sudah apa tugasan yang perlu orang buat. At one time they need another training. Okay, training experience sales personnel kita bagi advance sedikit. Advance maksudnya dia adalah satu training yang kita panggil refresher. Kasih refresh balik the knowledge ataupun an additional knowledge for them. Okay. Almost without exceptions, manager believe the need to learn is a never-ending process, and even the most successful salesperson can benefit from additional training. Okay. Ilmu ini sentiasa berkembang, dia tidak pernah stop. There will be someone somehow come out with new knowledge. Jadi kita ini sama ada kita take the opportunity, we grab the opportunity ataupun let it be. Pesaing kita ambil the knowledge dan kita akan ketinggalan di belakang. So itu sangat penting. Training new sales recruit memerlukan masa tenaga yang lebih banyak, tapi dia sangat mudah sebab dia observe semua dan telan saja, dia ikut saja apa yang kita cakap. Tapi training experience sales personnel ni bila dia sudah dapat bergerak sendiri, we need to train them advance. Okay? Advance lagi lah. Kita lihat apa pesaing kita buat, we try to copy and improve from it. Kita sentiasa bersaing dengan orang. So adakah training experience salesperson lebih mahal ataupun sedikit murah? It depends on what are the training given. Okay, selalunya training based on technology, software, all the internet kind of things itu memerlukan budget yang lebih lah, because it requires machine lah, new technology yang kita kena beli lah, software yang kita kena beli and develop lah. So somehow or sometime it costs more, tapi it costs one time. Okay, so memang training ini consume banyak duit, sangat. Tapi apa boleh buat lah kan, business we need to improve. Kalau tidak ada training, tidak ada improvement. Okay, so next one is sales training topics. Kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 topik yang selalu kita train kita punya employees. The first one nih, yang selalu dilaksanakan, training yang selalu dilaksanakan adalah product knowledge. Why we need to do training on product knowledge? Satu, our product always change. Produk kita ni dia tidak boleh static tau. Kita sudah belajar dalam product life cycle kan. Dia ada introduction, dia ada maturity, dia ada decline. Semua benda itu berlaku. Produk yang kita jual ni ada masa dia sangat cepat, dia punya product life cycle. Baru 2-3 bulan memati sudah produk kita. So we need to come out with new product lagi. So sales training is a must when we come out with new product. Kita kena bagi tahu lagi, okay, ini produk baru, kita buat training supaya orang faham apa produk itu. They have the same expectation, the same knowledge. Bila dia cakap dengan customer, apa yang kita cakap dalam training itu sama semua. Employee kita semua sama message yang dia sampaikan kepada customer supaya tidak ada kekeliruan. So training for product knowledge is a must. Okay, understand the product functions that allows effective diagnosis of customer problem. Ya, kita kena faham dulu produk itu, kita kena guna dulu, baru kita bagi dengan jual dengan customer. Saya selalu tanya orang yang menjualkan, dia jual barang ribu-ribu, jual ini ribu-ribu. Saya tanya, kamu pernah gunakan nih? Kamu ada belikan nih? Di rumah kamu pakaikan nih? Terus dia akan cakap, saya tidak pernah guna, ini company saya suruh jual saja nih.
Terus saya rasa macam mana lah saya mau guna kalau kamu pun sendiri tidak guna tapi kamu cakap ini bagus, ini begini, ini begitu, las-las sendiri tidak pakai. Jadi kita rasa macam oke, salah sudah di sini nih. Nomor 2, sales training topik market industry orientation. Perubahan dari segi environment of our businesses. Okay, market industry orientation. Okay, kita tahu bahwa economic fluctuations affect buying behavior. Okay, kita tahu juga recession is coming. Kita tahu juga demand of this product or these services adalah in trend. Turun dan naik itu kita perlu bagi tahu. Kita sebagai seorang manajer ni, we have a very good eyes in seeing the what we call that, the changes in the market. So those kind of changes will affect what are the sales activity that we are going to conduct. Jadi setiap perubahan apa yang berlaku dalam industri, dalam market, we need to adapt those kind of situation and we try to implement the training to our employees. Kita kena ajar dia orang. Ada perubahan yang dari segi market dalam 3 ke 5 tahun ini begini nih dia punya perubahan dari segi digital and everything. So we need to have a very sharp eyes and observations toward this kind of changes. Company orientation. Nih perubahan, training baru, perubahan dari segi polisi company. Kita kena apa juga lah. Kita paham bahwa setiap bisnis ini ada turun dan naik. Kita paham juga there will be a changes in policy, procedures, SOP. Kita kena buat training itu supaya pekerja kita, our sales force, aware of these changes. Okay, major corporation provide the sales force with online manuals or tablet computers that cover product line information and company policies. Yes, kadang kita bagi dia sesuatu ya, file kah, templates, booklets, tab kah, laptop, supaya orang ada semua maklumat tentang apa yang kita jual, apa yang kita buat. So, bila berlakunya sesuatu perubahan, kita boleh merujuk kepada those kind of policy. Okay? Macam UiTM juga, polisi bekerja daripada rumah, BDR ya, bekerja dari rumah ataupun work from home. So we are given by the admin, these are the tasks that you need to do when you are working from home. So new policy. Okay, new policy. Jadi kami kena train di dalam alam maya lah. Dia buat online training, macam mana mau isi kehadiran, macam mana mau handle di students problem, a new system that we need to adapt. Banyak sistem yang saya belajar masa ODL ni. U-Future antara satunya. I learn dia tutup sudah, dia bagi U-Future for staff, U-Future for students. Lepas tu kita ada SIMS, e-SIMS yang terbaru. Kalau dulu SIMS tu boleh masuk menggunakan internet UiTM saja, tapi sekarang we can access from outside internet lah. Okay, so itu adalah perubahan-perubahan yang perlu kita tahu. So company orientation, training perlu supaya kita terupdate dengan apa yang berlaku. Okay. The next 3, ada 3 lagi sales training topik yang selalu kita buat, selalu manager harus fikir dan laksanakan adalah time and territory management. When we have adjustment in terms of boundaries kan? Kita tukar-tukar orang. Kamu dulu di KK kan, oke, kita akan tukar kamu pergi Tuaran pergi KK, Kudat pergi Tamaruduk pergi Kudat. Itu time and territory management. Bila adanya rombakan, kita perlu buat training semula. Okay. Dan kita ada legal and ethical issue. Of course, if there are any changes in terms of policy by the government, kita kena lihat benda itu. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. So we need to train our employees on what can do and what don'ts.
Ya, yang terakhir, sales training topik yang selalu kita buat adalah the technology. This one you understand. Teknologi berubah, kita kena buat training. Alright, tarik nafas dulu. Ada soalan? Penat sudah saya nih. Do you have any question? Karudin Kelana, ada soalan? No, sir. Oh, tidak. Bagus ya. Hilary Rofina, ada soalan kah? Hidayah, Azira, si Jira ada sudah. Nur Syahira Jamros, ada soalan? Nurul Aisyah Kuzlia, belum ada oh, tidak. Bagus kamu nih. Hopefully kamu paham lah ya, walaupun tidak 100%, 50% jadilah. Oke, so kita teruskan. 11.42 sedang tidak rasa kalau bercakap nih. Oke, bagi sedikit masa lagi, kita mau habis sudah nih. Alright, so sales training method. Yang ini sangat mudah. Training method, di mana kita boleh conduct training? Itu aja kita tanyakan. Adakah in-house, on the job training, outside, kita bagi sama company yang buat training ini, suruh kamu datang sana kah? Ataupun kita buat sendiri di dalam kita punya in-house training lah kita panggil, di dalam kita punya company sendiri. Okay, so we have locations, lalunya ya, sales training method, locations, kita akan lihat di mana kita mau buat, outside, inside organization. Okay, kita buat macam mana method dia, camping style, day-to-day basis, monthly style, quarterly. Kita lihat those kind of method selalunya dia berlaku, dia mengambil kira tentang masa, the time, bila dia bilang. Cara dia melaksanakan mudah saja. Okay, common instructions method, classroom with instructor, masuk dalam kelas, ada trainer yang datang dan train kamu punya salesperson, ataupun kamu sendiri punya train your salesperson di dalam kelas, macam masuk kuliah lah. Okay. Ataupun training yang paling senang, kita tulis dalam buku, bagi manual, nah ini seorang satu ambil, baca, bawa balik rumah baca, ini paling senang. Okay, seterusnya kita boleh public seminar, kalau ada market orientation yang berubah, orang ada buat seminar-seminar, kita suruh hantar semua kita punya pekerja pergi duduk seminar nih, tengok. Self assessment sendiri ya, role play, kita boleh buat role play, case study, computer simulation, teleconference, dan podcast. Oke, semua metode ini kita boleh guna pakai mengikut kita punya kemampuan dari segi keuangan. Kalau mau buat di luar, mungkin dia costly lah, kita kena sewa hotel, kita kena bagi minuman, makanan, penceramah kita mau bayar. So it depends on our resources. Yang paling senang yang inilah workbook. Ada dalam buku tulis saja new policies. Bagi edar dia, email saja. Itu paling senang lah. Tapi effectiveness mungkin 20 atau 30%. 20 atau 30% saja. Kalau yang betul-betul efektif ini apabila kita train bersama-sama 2-3 hari lah. Jangan seminggu itu lama sangat. 2-3 hari bersama. Ada objektif hari pertama, hari kedua, hari ketiga adalah assessment. Itu yang paling berkesan yang saya nampak sekarang ini lah. 3 hari training. Itu yang paling besar. Introduction, content, evaluation. Itu ya 3 hari itu. Memang all out. Seronok juga lah. Cuma dia memerlukan pengorbanan masa bersama family, sebab kalau kamu 3 hari kena suruh outstation, 3 hari lah dia jumpa family dulu begitu. Kadang setiap minggu kena pergi training. Tapi sekarang ini oke sudah. Terima kasih juga lah work from home. Dapat santai bersama keluarga lah. Oke, mau habis sudah nih. Measuring the cost and benefits of sales training. This one we understand. Kita paham lah. Kita mau training yang hebat, gempak, hadiah, kita panggil artis lah,
kita bagi dinner lah. It requires huge number of costs. Sales training is a time consumed and very costly activity. Sangat ya. Tapi begitulah, tidak invest, tidaklah dapat apa yang kita mau. So we need to invest on this. So adakah kita perlu bagi training itu kerap ataupun kita bagi dia 6 bulan sekali? It depends on your resources. Duit kamu juga. Kalau tidak cukup, jangan dulu. Okay? Kalau boleh kita ambil yang paling senang, yaitu booklet, manuals, ataupun kita email saja untuk training. Tapi itulah, somehow it need to be done. Tidak boleh, nanti turnover tinggi, pekerja kita rasa boring. Ini saja, tidak kegembiraan. Pergilah di company orang lain, larilah kita, habis. Sebab kita kedekut untuk mengeluarkan duit dalam training dan mengeratkan relationship with the employees, kita kehilangan dia orang pula. So, cost and benefit. Cost yang kita laburkan, apa benefit yang kita dapat. So, we need to consider that lah. So, this one, the last slide, measurement criteria. Setelah kita buat semua, all of this training, of course kita akan tanya this kind of question lah. Kita akan tanya sama ada individually ataupun kita tanya diri kita. Bila kita observe the changes of our employees after the training. Kita lihat dia punya reaction, kita lihat apa yang dia belajar, perangai dia di behavior and the result. Adakah training yang kita bagi sama dia orang ini membawa benefit semula kepada company kita? Adakah sales kita increase selepas training itu ataupun semakin jatuh pula? So kita kena tengok benda ni. After training, there will be an evaluation, intensive evaluations in looking out cost and benefit. Kita sudah invest nih. Jadi apalah yang kita dapat? Apalah employee kita belajar? This one, it's up to you on how to evaluate this. Daripada segi reaction, learning, behavior, and the result of this. Okay? Nah, habis sudah. Do you have any questions? Mau 1 jam juga. Do you have any questions, my friend? My man? Amir Hafiz ada soalan? Anwar Hasan ada soalan? Tidak. Syami nggak ada soalan sekali. Oh, ya, bagus Adika yang saya respon. Oke lah. So itu serba sedikit tentang chapter 9 hari ini. Dia adalah kesinambungan daripada chapter 7, 8. Kita berpanjangan lah dari topik 7, 8. Jadi 9 ini kita train kita punya employees, sama ada baru ataupun yang sudah lama. Begitulah. Alright, kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp boleh tanya tidak ada masalah. Saya pun menanti juga lah respon daripada kamu. It's okay. Kadang-kadang topik macam ini, teori ini kan it's a bit boring, tapi kamu akan ingat juga satu hari nanti. Saya ada cakap benda ni. Mesti kamu akan ingat nanti. Okay? Alright, so kalau tidak ada apa lagi, kita akan end our session for this week. Kita akan berjumpa lagi secara online next week. Okay, boleh? Okay, sir. Okay, sir. Baru dengar suara Sofia. Alright, so terima kasih semua. Selamat berlunch. Saya gambar dulu. Okay, so thank you. Boleh left sudah. Alright, thank you semua. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye.